Selamat datang di perkuliahan Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan ini, kita akan pelajari mengenai pemodelan dengan diagram kelas. Diagram kelas merupakan salah satu model dalam analisis berorientasi objek yang bertujuan untuk memodelkan berbagai macam objek di dunia nyata dengan menggunakan kelas. Kita akan pelajarinya dalam sesi ini. Oke, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang rekayasa perangkat lunak, yaitu pemodelan dengan kelas diagram, masih bersama saya, Wikan dan Arsunindyo. Ya, kita akan melihat lagi bagaimana cara kita untuk melakukan analisis terhadap sistem. Ada beberapa macam sudut pandang yang kita bisa gunakan, bisa dilihat dari sudut pandang fungsional, kemudian ada sudut pandang statik, dan sudut pandang secara dinamik. Nah, kalau kita lihat di sini, sudut pandang fungsional berorientasi atau berfokus kepada proses-proses apa yang dilakukan pada suatu perangkat lunak. Sementara untuk sudut pandang statik, kita melihat tentang data. Jadi data apa saja yang akan digunakan, ya, data apa yang di-create dan data apa yang kemudian dimanipulasi, ya, itu kita melihat dari sudut pandang statik. Adapun sudut pandang dinamik, ya, itu melihat dari urutan, gitu ya. Jadi dilihat dari kelakuannya atau behaviornya itu seperti apa. Ini adalah sudut pandang secara dinamik. Nah, sebelumnya kita sudah melihat pendekatan secara terstruktur, di mana antara data dan prosedur atau fungsi itu dipisahkan. Ya. Jadi datanya sendiri, terus bagaimana cara untuk mengakuisisi data, memanipulasi data, gitu ya, mengakses data itu ada di dalam proses atau prosedur yang terpisah. Ya, ini yang biasa kita lakukan pada pendekatan yang terstruktur. Adapun untuk pendekatan objek berbeda, di mana data dan prosedur itu melekat, ya. Jadi data itu ada di dalam objek, gitu ya. Terus untuk proses-proses atau prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengakses data itu dilakukan atau dibungkus dalam suatu objek, gitu ya. Jadi antara data dan prosedur itu tidak dipisahkan, gitu. Ini cara pandang kita kalau kita menggunakan pendekatan objek. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana sejarahnya dari orientasi struktur, ya, orientasi terstruktur sampai kita bisa mendapatkan yang berorientasi objek. Oke. Nah, perkembangannya macam-macam, ya, bisa dilihat dari perkembangan bahasa. Jadi bahasa-bahasa yang awal itu bahasa prosedural, gitu ya, kemudian mulai berkembang, ya, ke arah metode untuk melakukan perancangan atau desain, dan kemudian metode analisis. Jadi pendekatannya agak sedikit berbeda, gitu ya. Kalau kita lihat struktur itu mulai dari analisis, desain, kemudian baru implementasi atau pemanfaatan bahasa, gitu ya, untuk mengimplementasikan suatu source code. Dari analisa terstruktur ke yang berorientasi objek itu kebalikannya, gitu ya. Jadi programmingnya dulu, baru desain, terus kemudian analisis. Ya, kita lihat sejarahnya sebagai berikut. Oke, tahun 70-an itu kita menggunakan desain serta pemrograman yang terstruktur. Ya, awal-awalnya kita melakukan strukturisasi program. Kalau kita lihat sejarah dan melakukannya itu mulai dari program-program yang berorientasi atau berparadigma prosedural, gitu ya. Ini dipengaruhi oleh bahasa-bahasa terstruktur seperti Pascal, gitu ya, C, dan sebagainya. Nah, ini kemudian pendekatan solusi untuk program yang berskala besar, terutama dalam hal modularitas, maintenance, upgrade, dan sebagainya. Nah, kemudian tahun 80-an itu mulai desain serta
pemrograman berorientasi objek. Oke, di sini RPL mulai dikembangkan, terus pemrograman moduler sudah mulai dilakukan gitu ya dengan menggunakan bahasa EDA. Terus dikenalkan ada pemrograman objek seperti C++ ya, C dengan kemampuan inheritance dan objek gitu ya, serta mulai adanya metode perancangan yang berorientasi objek. Oke, kemudian tahun 90-an ini mulai dalam bentuk terintegrasi gitu ya. Jadi ada pemrograman berorientasi objek, kemudian diwujudkan juga model untuk desain dan analisisnya. Ya, ini macam-macam. Waktu itu ada Rumbo bikin OMT, ada Buch, ada Code Jordan dan sebagainya. Oke, ini kita lihat topologi bahasa pemrograman generasi 1 dan 2 itu tahun sebelum 1960-an ya. Ini data, terus ada banyak subprogram yang kemudian mengakses data ini. Ini topologi yang biasa di awal sebelum 60-an. Oke, terus antara 60 sampai 70-an ini ada data, terus kemudian ada data yang sifatnya lokal, artinya hanya digunakan pada subprogram itu, ya. Jadi tidak semuanya dilakukan pada data global, gitu ya. Ini topologi di generasi kedua, ya, awal generasi ketiga. Oke, kemudian topologi di akhir generasi ketiga tahun 70-an, 80-an dibentuk modul-modul, gitu ya. Jadi datanya tidak lagi dipandang sebagai data yang besar gitu ya, tapi juga ada pembagiannya. Terus ada pembagian modul gitu ya. Jadi subprogram itu dikelompokkan dalam bentuk modul-modul gini. Oke, nah kemudian tahun 90-an gitu ya. Ini mulai orientasi objek ya atau OO. Bentuknya adalah ya objek-objek gitu. Jadi dalam objek itu di situ ada data dan kemudian ada prosedurnya gitu ya atau function. Nah, dia bisa berinteraksi dengan objek-objek yang lain gitu. Jadi topologi arsitekturnya seperti ini. Oke, nah kemudian mulai berkembang ada packaging gitu ya. Jadi large scale application dengan object oriented. Beberapa objek-objek kemudian dibungkus lebih besar gitu ya dalam paket-paket gitu atau package, terus package ini bisa berinteraksi satu sama lain, tapi objek-objek di dalamnya juga bisa berinteraksi juga begitu. Para pembelajar, demikianlah materi pembelajaran untuk sesi ini mengenai pemodelan dengan diagram kelas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih.